Sugeng pinanggihan malih kalian dalem pun Ki Ageng Srubut Wilujeng midhangetaken. Kocap dek jaman biyen ana ing perkampungan kang mapan ing lereng Gunung Kawi, hiduplah seorang dukun sakti yang ahli guna-guna. Bahasa kerennya dukun lintrik. Sebut saja nama beliau adalah Nyi Kertu. Beliau sangat kondang dalam hal ilmu perguna-gunaan yang dengan menggunakan media kartu cilik, yaitu semacam kartu yang banyak memiliki warna hijau dengan motif garis-garis warna putih dan kadang merah dengan latar belakang hitam. Dari mantan anak murid beliau pernah bercerita kepada Mandala Kawi bahwa ternyata di balik kesaktiannya sebagai dukun guna-guna atau dukun lintrik yang kondang dan ampuh itu ternyata banyak ritual dan pantangan-pantangan yang harus selalu ditaati. Di antaranya cerita beliau, yaitu setiap malam Jemuah Kliwon, dukun lintrik itu harus melakukan ritual khusus di atas gumuk yang dianggap keramat. Ya tentunya dengan membawa sesaji berupa kembang 7 rupa, telur, ayam kampung, ayam Jawa itu loh, telur Jawa namanya, dan air suci yang diambil dari 7 mata air yang ada di sekitar tempat di mana beliaunya itu praktek, atau di mana tempat ia melakukan ritual yang lalu bersemedi dengan mengucapkan mantra-mantra kuno. Lah sayangnya sangat tidak elok kalau mantra kunonya juga tak bacakan di sini, biarpun beliau sudah
sudah memulihkan. Andai kata mantra ini diteliti atau diamalkan atau dibuat koleksi dan lain-lain, cuma koyok kurang pantas aja menurut saya pribadi, karena ya mantra-mantra itu kan masih bersifat paling tidak itu sakral, kuno, dan harus perlu diuri-uri lah ya toh. Dan yang kedua ialah harus ritual mandi ya, di Sungai Tempur. Nah, ini biasanya dilakukan setiap suro ya, satu suro atau selo pada hari-hari tertentu lah. Jadi harus mandi di Sungai Tempur tadi. Sungai Tempur itu sungai yang pertemuan dua arus sungai ya, di tengahnya itu namanya Sungai Tempur. Jadi Sungai Tempur itu dari zaman dulu dipercaya adalah tempat yang sakral karena pertemuan dari dua arus, begitu pada umumnya. Terus ada lagi yaitu ritual di tempat keramat atau yang dipercaya sebagai apa ya, tetua atau gurunya atau siapa itu. Jadi tempat keramat ini berupa kuburan. Jadi nah si kartu ini katanya kartu yang buat media itu harus dititipkan dek situ, diritualin dek situ sebelum selanjutnya itu dibawa pulang. Dan ini dilakukan setiap 1 tahun sekali. Kalau yang tadi itu kan 1 bulan sekali yang pertama itu. Paling tidak semua itu harus 1 tahun sekali. Tapi jika misal garapannya itu banyak, wakeh gitu ya, jadi ritualnya harus ada yang dikerepi. Jadi malih jadi 1 bulan sekali di antara 3 ritual ini. Jadi yang ketiga itu ya harus di kuburan yang dikeramatkan itu. Pokok harus berupa kuburan, bukan petilasan ya. Boleh di kuburan umum atau kuburan bini sepuh desa itu, dengan ritual juga. Biasanya membuat tumpeng kecil gitu, kecil-kecilan gitu, atau jajan pasar lah ya istilahnya. Dan lagi ternyata banyak juga pantangannya. Nah, ini bukan hanya apa itu melakukan ritual aja, tapi pantangan harus ada. Makanya dari sini ini ya, diharapkan ya, semoga bisa, yang saya harapkan itu bisa menjadi wacana untuk kita paling tidak itu tahu bagaimana sih seorang dukun lintrik yang asli menurut versi kuno, yang memang ada sejak zaman dahulu itu. Bedakah dengan yang mengaku-ngaku dukun lintrik zaman sekarang atau gimana? Nah, itu bisa dilihat dari tadi cara ritualnya. Tapi yang lebih mencolok ini dari pantangannya itu, kata beliau yang mantan muridnya tadi juga menceritakan itu. Bisa dibedakan dukun lintrik asli yang ampuh, asli mempunyai ilmu lintrik, guna-guna lintrik itu bisa dilihat dari pantangannya. Begitu kata beliau ya. Apa saja pantangan itu? Yaitu sebagai dukun lintrik itu
dilarang menikah dan berkeluarga. Makanya dari dulu itu memang ya, zaman kecil saya juga dulu juga sering dapat cerita dari orang tua. Jadi memang dukun Lintrik itu kebanyakan tidak punya anak tapi momong anak atau murid ya, murid kesayangan. Dan kebanyakan juga wandu itu apa ya, ndak laki-laki ndak perempuan gitu, kebanyakan gitu kalau zaman dulu. Andai kata pun perempuan gitu ya, beliau memang nggak berkeluarga, pasti nggak perlu keluarga. Kalau yang laki-laki jarang dari dulu itu. Dan ini nggak bisa diowai atau diganggu gugat itu ya, karena katanya bisa mengganggu konsentrasi dan fokus dalam menjalankan tugas kalau berkeluarga itu. Jadi mungkin memang ada laku-laku khusus memang di situ. Kenapa kok sampai gak boleh berkeluarga? Yang mana kalau dilanggar akan membuat kekuatannya, kesaktian tadi akan melemah dan ia akan mengalami atau kehilangan kemampuan supranaturalnya. Yang kedua itu pantangannya ialah makan daging merah. Itu ciri-cirinya dukun Lintrik itu. Pasti ndak akan makan daging yang berwarna merah. Maksudnya itu daging sapi, apalagi yang merah ayam ya. Jadi makannya corot daging itu makan kayak iwak asin. Terus apalagi ya sayur mayur kayak gitulah, wis gampangannya itu. Yang ini memang nggak boleh dilanggar, ini bahaya sekali kalau dilanggar, kata beliau yang menceritakan kepada Mandala Kawi ya. Begitu, itu bisa menjadi ciri-ciri benar-benar seorang itu ahli benar dalam ilmu guna-guna yang memakai media kartu Lintrik. Makanya kalau semua dilakukan ampuh tenan. Lintrik itu salah satu guna-guna yang memang sulit sekali penanganannya, pengobatannya. Terus ketiga itu pantang menolak pertolongan. Jadi dukun Lintrik itu memang nggak boleh menolak siapapun itu dengan alasan apapun. Mau tujuannya jelek baik, kalau datang kepadanya itu nggak boleh ditolak, harus disembadani. Yang terakhir ini ya, ciri-cirinya yang terakhir ialah dilarang. Jadi tidak boleh memakai perhiasan yang dari emas ya toh. Jadi biasanya cuma dikumpulkan toh, emas itu dikumpulkan dari tamunya, dari apa cuma dikumpulkan, nggak pernah dipakai ya. Ini buat referensi ya. Ya wis, moga-moga ono manfaate bagi dulur-dulur semua. Yang bagi yang tahu apa hal lain tentang dukun Lintrik ya monggo bisa melengkapi di kolom komentar ya. Saya malah matur suwun. Nah ini ono salah kekurangannya ya nggak luput nyuwun pangapunten. Mekaten nuwun rahayu.